Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keberlanjutan. Halo Sobat KDK, perkenalkan kami dari tim One Heart. Saya Miftah Khairul Fikri. Saya Wildarur Azizah. Saya Gevani Dwintara. Kali ini kami akan memaparkan ringkasan tentang eksekutif dengan tema ruang sehat dan nyaman. Ruang sehat dan nyaman. Di sini kita akan memaparkan tentang permasalahan dan solusi. Rumah sehat dirumuskan sebagai suatu tempat tinggal secara permanen, berfungsi sebagai tempat untuk bermukim, beristirahat, bersantai, dan sebagai berlindung dan pengaruh lingkungan yang mempengaruhi persyaratan fisiologi, psikologi, dan bebas dari penularan penyakit. Menurut pakar, salah satunya adalah Winslow dan organisasi APHA, merumuskan bahwa pemukiman sehat itu dirumuskan sebagai suatu tempat untuk tinggal secara permanen. Nah, yang mana berfungsi sebagai tempat untuk bermukim, beristirahat, berrekreasi atau bersantai, dan sebagai tempat berlindung dari pengaruh lingkungan yang memenuhi persyaratan fisiologis, psikologis, dan bebas dari penularan penyakit. Rumusan yang dikeluarkan oleh American Public Health Association atau APHA, syarat rumah sehat harus memenuhi kriteria kebutuhan fisiologis, antara lain pencahayaan penghawaan dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu, memenuhi kebutuhan psikologis, diantaranya itu ada privasi yang cukup, komunikasi yang sehat antara anggota keluarga dan penghuni rumah, kemudian memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antara penghuni rumah, yaitu dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja, dan air limbah rumah tangga. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 822/SK/7/1999, persyaratan kesehatan rumah tinggal adalah sebagai berikut: bahan-bahan bangunan, komponen dan penataan ruangan, pencahayaan, kualitas udara, ventilasi, vektor penyakit, penyedia air, pembuangan limbah, kepadatan hunian. Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk hidup. Rumah berfungsi sebagai tempat tinggal dan juga sarana pembinaan keluarga. Rumah harus sehat dan nyaman agar penghuninya dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan nyaman tanpa adanya resiko kesehatan. Namun timbul permasalahan pada kriteria ruang sehat dan nyaman pada rumah, seperti pembelian material yang kurang tepat dan kurang baik pada tingkat adalah asbes. Asbes banyak digunakan di masa lalu sebagai bahan atap, dinding, dan isolasi karena sifatnya yang tahan panas dan tahan api. Namun, setelah penelitian lebih lanjut, asbes diketahui dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, terutama pada serat-serat kecilnya terhirup. Dampak kesehatan: paparan asbes dapat menyebabkan penyakit seperti asbestosis, kanker paru-paru, dan mesotelioma, sebuah kanker langka yang sering menyerang lapisan paru-paru dan rongga perut. Kemudian, bahan lain yang amat berbahaya pada dampak kesehatan adalah timbul biasanya ditemukan di cat dinding yang digunakan di rumah-rumah lama sebelum tahun 1970-an. Penggunaan timbal dalam cat sudah dilarang di banyak negara, namun bahayanya masih mengintai di bangunan-bangunan lama. Dampak kesehatan paparan timbal balik, terutama pada anak-anak, dapat menyebabkan kerusakan otak, gangguan perkembangan, masalah perilaku, dan bahkan keracunan yang berujung pada kematian. Dalam kasus di atas, tentunya diperlukan solusi untuk penyelesaian masalah dan solusi alternatif untuk menggantikan bahan material yang mungkin berdampak buruk pada kesehatan, seperti menggunakan teknologi bahan bangunan yang ramah lingkungan. Penerapan teknologi bahan bangunan ramah lingkungan dalam ruang sehat dan nyaman adalah langkah penting dalam menjawab tantangan lingkungan dan solusi yang dihadapi dunia saat ini. Mari menciptakan ruang sehat dan nyaman. Salam keberlanjutan.